Kata dia gini, enak aja mau masukin aku ke Islam. Emang ada keselamatan di agama kamu? Ada dong, aku bilang gitu. Hanya di Islam lah jalan keselamatan. Mana buktinya? Saya nggak bisa buktiin, teman-teman. Kan memang nggak ada ayatnya. Orang nggak sholat sehari aja masuk neraka ya, teman-teman ya. Teman-teman. Pokoknya saya harus masukin dia ke Islam. Karena hanya Islam lah kebenaran. Tetapi dia tuh kuat imannya, teman-teman. Karena memang saya tuh udah didoktrin dari kecil, teman-teman. Nenek saya pun bilang, orang Kristen tuh nyembah patung. Orang Kristen itu nyembah manusia. Orang Kristen itu katanya sesat, kafir, nggak percaya Tuhan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan memperlihatkan sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang Mbak Marisa ya. Dari channel Pastor Manubulu, saudara. Semoga ini memberkati saudara seiman. Kita bersaksi bagi dunia ini. Latar belakang yang tidak jelas, tetapi Tuhan bisa mengubahkan dia. Dia adalah juga salah seorang yang mengaku sangat tidak suka dengan orang Kristen, Yesus Kristus, dan seperti salib saudara ya. Yang saya pakai ini, dia tidak senang. Tiba-tiba saja tidak senang, tetapi dia bertobat, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan itu, saudara, harus ada sesuatu yang kita rasakan. Ya, untuk mengerti Tuhan yang benar, ada pengalaman pribadi. Mana bisa, saudara, saya bisa bercerita kepada saudara bahwa ternyata menikah itu seperti ini kalau saya nggak pernah menikah. Sama halnya dengan Tuhan. Ini hal-hal yang sederhana. Bagaimana Tuhan itu ada, kita tahu Tuhan ada, kita perlu merasakan Tuhan. Lewat apa? Kalau Tuhan Yesus berkata, aku memberikan damai sejahtera, aku memberikan sukacita, aku memberikan pengharapan, aku menyertai. Menyertai saudara, walaupun kita tidak melihat, tidak ketemu muka dengan Tuhan Yesus, tapi kita merasakan penyertaannya. Tidak ada rasa takut, saudara. Tidak ada rasa cemas. Ada banyak orang di luar sana. Ada bodyguard di samping kiri kanan, tetapi tetap takut. Kenapa? Itu bukan penyertaan yang sesungguhnya. Tetapi penyertaan dari Tuhan Yesus, itu sempurna. Mbak Marisa kehilangan ayah, tetapi dia merasakan kehadiran penyertaan Tuhan. Ini rema yang luar biasa, yang baru saya temukan juga untuk diri saya dan untuk saudara. Semoga memberkati. Langsung saja kita lihat kesaksian ini. Saudara share untuk memberkati saudara seiman kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gak sebahagia mereka. Dari kecil saya sengsara, teman-teman. Sekolah aja saya nekat, modal nekat. Ya, saya biayain sekolah aja saya pribadi. Saya dari panggung ke panggung. Dulu sekolah saya nikah. Saya berpikir adanya saya menikah muda itu, saya mendapatkan kebahagiaan, merasakan kasih sayang sosok bapak. Ternyata malah membuat saya hancur ketika saya menikah itu karena ekonomi belum stabil. Saya juga masih labil gitu, belum dewasa, masih anak-anak. Oke, saya bangkit berdiri. Saya nggak boleh terpuruk. Kalau saya sakit, nggak ada yang peduli sama saya, kata saya begitu. Saya di sini kerja, aku bilang, saya di negara orang saya kerja. Aku cuman ngerasa kayak, apa aku udahan aja, maksudnya udah aja gitu, kayak apa ya, udahin aja hidup ini, toh hidup juga begini gitu, maksudku kayak nggak ngerasain kebahagiaan gitu. Kapan sih saya tuh bahagia gitu? Pada saat itu saya kenalan dengan teman saya. Dia itu agamanya Kristen, teman-teman. Saya nggak tahu kalau dia itu beragama Kristen. Saya itu kan orang yang fanatik ya, fanatik dimana anti banget berteman dengan orang Kristen apalagi ya. Pokoknya saya tuh paling ngerasa saya tuh paling suci gitu. Dan saya jujur, saya ingat dulu itu ketika setiap saya lewat gereja, saya tuh bilang gini, tempat ibadah orang kafir gitu. Kalau lihat gambar Yesus, lihat salib, benci aja, kayak ngerasa, ih kalungnya salib gitu ya. Pokoknya kalau ada orang pakai kalung salib tuh aku ngerasa, ih orang kafir pakai kalung salib gitu kan. Karena saya belum mengenal kebenaran, teman-teman. Pokoknya saya mengintimidasi lah istilahnya, menghakimi mereka. Tetapi aku lihat itu mereka itu baik-baik. Aku pernah berpikir, orang Kristen kok baik-baik ya? Orang Kristen kok nggak pernah ngebales ya? Orang Kristen kok kalau dibully nggak pernah kayak ngebully balik ya? Aku sempat bertanya begitu. Dan aku sempat mikir, waktu itu kan ada kejadian kejadian gereja dibakar gitu. Saya pernah berpikir seperti ini. Kok gereja dibakar mereka biasa aja, maksudnya tuh kayak nggak ngebales. Nggak pernah aku dengar orang Kristen ngebom masjid kan, nggak pernah, saya belum pernah. Tapi saya benci gitu loh, padahal saya tahu mereka itu baik gitu. Tapi saya benci. Lewat gereja aja saya nggak sudi gitu loh. Kalau lewat gereja saya berpikir, ngapain sih saya lewat ke gereja ini, ibadahnya orang kafir, aku bilang begitu. Dan ada kesempatan, teman-teman, mungkin ini rencana Tuhan, saya berteman dengan orang Kristen. Saya berteman dengan dia, saya nggak tahu latar belakang dia apa, keluarganya gimana, agamanya apa, karena saya nggak menanyakan itu.
Dan pada saat itu dia bilang, maksudnya saya tahu gitu kalau dia tuh Kristen. Terus saya bilang, kamu Kristen ya? Kamu kok tahu? Tadi ibu kamu bilang ke aku dia mau kebaktian. Kebaktian itu apa? Aku bilang, itu kan ibadahnya orang Kristen, kebaktian itu. Kata dia, iya aku orang Kristen. Masa kamu orang Kristen? Saya bilang gitu. Aku nggak mau berteman sama kamu. Loh, kamu kenapa nggak mau berteman sama aku? Enggak lah, kamu orang kafir, nggak mau. Kamu orang Kristen, nggak mau. Kenapa? Aku bilang, karena memang saya tuh udah didoktrin dari kecil, teman-teman. Nenek saya pun bilang, orang Kristen tuh nyembah patung, orang Kristen itu nyembah manusia, orang Kristen itu katanya sesat, kafir, nggak percaya Tuhan, kitabnya orang Kristen katanya palsu. Dan saya tuh terdoktrin, tanpa tahu kebenaran saya terdoktrin oleh kata-kata nenek saya, kakek saya, karena kakek saya juga pesantrenan, teman-teman ya. Dia juga orang-orang yang agamanya taat gitu. Dan guru Islam saya pun bilang kalau orang Kristen itu ya mempercayai kitab yang sudah direvisi. Pokoknya udah didoktrin lah gitu. Udah di udah dibilangin yang enggak tentang kekristenan. Disitulah muncul rasa benci, rasa kayak mereka itu di mata saya itu gimana gitu ya. Lewat gereja aja nggak sudi gitu. Kalau lihat orang-orang di TV aja, orang Kristen saya lewatin, nggak pernah aku tonton karena memang saking benci gitu. Dan pada saat itu saya berteman sama orang Kristen. Ini rencana Tuhan, lucu banget. Aku bilang, yaudah kalau kamu orang Kristen aku nggak mau berteman sama kamu, kita udahan aja bertemannya. Aku bilang gitu, kita biar apa. Tapi aku tuh mikir, iya ya. Di saat aku lagi kebingungan, di saat aku lagi frustasi, di saat aku lagi sendiri, di saat aku lagi mungkin kalau nggak ada dia, nggak ada teman yang baik sama saya, mungkin saya udah bunuh diri. Karena memang tekanan, teman-teman, tekanan hidup yang luar biasa, yang memang saya kehilangan sosok orang tua yang saya sayangi, kehilangan suami saya yang saya harapkan gitu. Lambat laun saya mulai toleransi, meskipun hati saya sedikit menolak ya. Saya berpikir begini, teman-teman, pokoknya saya harus masukin dia ke Islam, karena hanya Islam lah kebenaran. Tetapi dia tuh kuat imannya, teman-teman. Saya tuh tanya sama dia, kamu tuh yakin banget sama Yesus Kristus itu kenapa? Karena Tuhan saya juru selamat saya. Masa Tuhan Yesus juru selamat kamu? Dia kan Nabi Isa. Masa? Kata dia gitu. Bukan Nabi Isa, katanya. Nabi Isa sama Yesus tuh beda loh. Beda gimana? Orang di Al-Quran ada kok Nabi Isa itu Tuhan kamu. Terus pokoknya ngata-ngatain, tapi dia tuh sabar, teman-teman bilang, nggak apa-apa, kamu kan nggak tahu apa-apa. Ya Tuhan ampunilah Marisa tidak tahu apa yang Marisa perbuat. Kamu tuh yang nggak tahu, aku bilang. Emang kamu tahu Yesus itu Nabi dari mana? Dari Al-Quran. Oh ya, kalau saya sih, Yesus itu bukan Nabi, Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat saya. Tanpa Yesus saya tidak akan selamat. Saya itu ketawa, teman-teman, ngeledekin. Nih ya, dengerin ya, aku bilang begitu. Keselamatan itu hanya ada di kebaikan. Misal kita baik, kita ibadahnya tekun sama Allah, baru kita mendapatkan surga. Ya itu kan agama kamu, ajaran kamu, katanya. Enggak, bukan ajaran saya, kata dia tuh begitu. Saya semakin optimis, pokoknya saya harus masukin dia ke Islam. Dan pada saat itu, teman-teman, ada video viral, yaitu video Israel sama Palestina, di mana saya membela Palestina, dia membela Israel. Karena Palestina itu berpengaruh banget ya, teman-teman. Dia itu adalah tempat tigaknya khilafah negara Islam ya. Dan Israel itu kan negara bangsa pilihan Tuhan ya menurut orang Kristen, dan ini tercatat di Alkitab ya, teman-teman ya, puji Tuhan. Saya itu emosional karena memang saya bilang, pokoknya aku nggak suka sama kamu. Aku bilang aku mau nggak mau berteman sama kamu lagi karena konflik agama terus. Tapi hati saya itu kayak ngajak, pokoknya awas ya, lu harus pindah nih ke Islam nih, harus nih dengan cara apapun kamu harus pindah ke Islam. Kata dia gini, enak aja mau masukin aku ke Islam. Emang ada keselamatan di agama kamu? Ada dong, aku bilang gitu. Hanya di Islam lah jalan keselamatan. Mana buktinya? Saya nggak bisa buktiin, teman-teman, karena memang nggak ada ayatnya. Orang nggak sholat sehari aja masuk neraka ya, teman-teman ya. Dan dia tuh bilang, mana katanya nubuatan Nabi kamu, mana mukjizat Nabi kamu? Karena saya cari di Al-Quran juga. Yaudah, saya nggak mau nyenggol-nyenggol ya, teman-teman. Saya karena nggak puas, saya nyari di Google, teman-teman. Tahu aja ada gitu. Mukjizat Nabi Muhammad gitu. Ternyata, teman-teman, saya ketiknya apa, keluarnya apa? Wah, haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Firman yang luar biasa. Pada saat itu, aku lupa, teman-teman, malamnya itu aku nantang Tuhan. Karena saya merasa teman saya itu optimis bahwa agamanya lah yang kebenaran gitu loh. Saya bilang sama dia gini, kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, kalau memang Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup menurut kamu, kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, coba datang ke mimpi saya. Soalnya saya sering melihat kesaksian orang yang mimpi Tuhan, sakit disembuhkan Tuhan Yesus, naik haji bertemu Tuhan Yesus. Saya nggak percaya, aku bilang. Masa kamu nggak percaya? Itu kesaksian yang benar loh. Ya kan saya nggak tahu itu kesaksian benar atau enggak, kata saya begitu. Ya karena aku belum mengalami, kata teman saya. Iya juga ya, aku bilang gitu. Tapi aku tetap nggak percaya, teman-teman. Saya optimis sama agama saya.
Coba kalau memang Tuhan kamu adalah Tuhan yang benar, datang ke mimpi saya tantang Tuhan Yesus. Jam 5 sore, itu masih debat teman-teman, dari pagi sampai sore masih debat tentang agama. Karena saya optimis dia harus masuk ke Islam. Dia tuh ngirimin saya firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa yang bilang, akulah jalan kebenaran hidup. Saya nggak ngerti teman-teman. Saya nggak ngerti. Meskipun dia ngirimin firman Tuhan, saya nggak paham. Ini maksudnya apa gitu? Ngirim firman Tuhan tuh apa gitu? Saya nggak paham. Karena mungkin saya belum di zaman Tuhan ya, belum mengetahui kebenaran. Hati saya juga masih tertutup. Jadi disitulah saya nggak paham gitu. Dan pada jam 5 itu saya tuh ngetik gitu, mukjizat Muhammad gitu ya, ngetik. Ternyata yang keluar itu teman-teman Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Karena saya kan belum pernah baca Alkitab, saya juga nggak tahu isi Alkitab seperti apa. Matius juga saya nggak pernah tahu. Isi Alkitab pun saya nggak pernah tahu. Pegang pun nggak pernah. Karena saya bukan orang Kristen teman-teman. Saya pembenci Kristen gitu loh. Gimana saya mau punya ini? Karena kata Ustadz saya, Injil itu, Alkitab itu kitab yang palsu kata Ustadz saya. Gimana saya mau baca ya teman-teman? Lihat aja nggak pernah. Aku bilang, ini apa? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku bengong teman-teman. Ini apa sih aku bilang gitu ya? Tapi tiba-tiba saya ngerti gitu loh, bahwa ini adalah firman Tuhan Yesus gitu loh. Aku kaget pas baca, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Hah? Tuhan Yesus berkuasa di sorga dan di bumi? Pas saya baca ke bawah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berarti Yesus Kristus hanya menyertai orang-orang Kristen dong. Pas saya baca ke tengah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus gimana dong nasib saya? Aku bilang begitu. Sedangkan saya belum dibaptis, ajaran Yesus aja saya nggak tahu kayak apa. Gitu loh. Dan pada saat itu teman-teman, luar biasa jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus ya teman-teman, saya merasakan kehadiran Tuhan pada saat itu. Entah kenapa lidah saya mengaku teman-teman. Dan saya spontan, ya Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Kalau saya ingat teman-teman kejadian itu, wah luar biasa. Mungkin orang yang belum mengalami nggak mungkin percaya, tapi saya saksi di sini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup teman-teman, Bapak yang setia. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Ketika itu saya bertanya sama Tuhan gini, ya Tuhan, kok Tuhan baik ya sama aku? Tuhan, kenapa Tuhan memilih aku? Aku bilang begitu. Secara tidak langsung, Tuhan seperti nyata teman-teman. Tuhan memberikan saya firman yang luar biasa. Pada Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saya setiap ngomong sama Tuhan, Tuhan jawab oleh firman. Saya jujur teman-teman, saya di sini belajar dengan Tuhan Yesus. Saya dan Tuhan yang tahu. Saya merasakan kehadiran Tuhan, dan Tuhan Yesus mengajarkan saya segala sesuatu yang belum pernah saya ketahui dengan secara rohani. Haleluya teman-teman, saya saksi di sini. Terus saya bertanya lagi sama Tuhan, ya Tuhan, saya orang berdosa. Saya orang berdosa Tuhan. Saya pembenci Tuhan, pembenci kekristenan. Saya pernah menghujat Tuhan Yesus, ya Tuhan ampunilah aku. Aku tidak tahu Tuhan, bahwa Engkau lah Allah yang hidup. Aku tidak tahu. Tuhan Yesus berikan lagi saya firman yang luar biasa teman-teman. Pada Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Wah, luar biasa teman-teman. Pada saat itu saya berkata sama Tuhan, saya mau bertobat Tuhan, saya mau mengikutimu. Saya dikasih tahu lagi sama Tuhan teman-teman, firman yang belum pernah saya temukan di Al-Quran saya. Belum pernah teman-teman. Ini firman yang sangat-sangat membuat saya damai sejahtera di dalam Tuhan. Pada Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya langsung berkata, saya nggak gentar Tuhan, karena aku percaya Engkau menyertai aku senantiasa sampai akhir zaman. Firman-Mu nyata di dalam hidup saya. Dan saya bersaksi di sini, saya merasakan damai, kepahitan, kepedihan hidup saya. Sekarang saya tidak merasakan itu lagi. Penyesalan tidak ada. Karena saya merasa saya adalah pilihan Tuhan, orang pilihan Tuhan, yang Tuhan selamatkan. Itu janji Tuhan untuk saya, untuk semua. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman Tuhan yang luar biasa loh. Karena saya berbuat dosa, meskipun saya merasa saya itu baik, belum tentu. Karena sebiji sawi pun dosa kita tidak layak masuk ke kerajaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, teman-teman. Justru Yesuslah jalan keselamatan kita, Dialah jalan kebenaran. Saya kaget, teman-teman. Saya berpikir, oh my God. Orang Kristen yang saya benci, Tuhan Yesus yang saya benci, gereja yang saya benci. Mereka itu adalah
Oh, Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak nyangka teman-teman. Saya jadi orang Kristen aja nggak nyangka. Ini Tuhan yang memilih saya, bukan saya memilih, tetapi Tuhan memilih saya dan saya mengikut Tuhan sekarang. Karena ada Dialah gembala yang baik. Gembala yang baik rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan kita tidak perlu dibela. Tuhan yang membela kita. Tuhan memberi hidup. Tuhan memberi keselamatan, teman-teman. Saya bandingkan teman-teman di sini. Hanya di dalam Yesus ada damai, sejahtera, dan sukacita. Saya merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami Tuhan, teman-teman. Di situ saya bersaksi pada malam ini. Merasakan kebaikan Tuhan, teman-teman. Merubah hidup saya yang tadinya saya merasa sendiri. Tidak punya bapak, teman-teman. Saya selalu dihina, dibully, teman-teman. Saya katakan, kamu tidak punya bapak. Kamu anak haram. Tetapi pada malam ini saya katakan, saya punya Bapa yang setia di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Saya bersaksi bahwa Dia adalah Juru Selamat, teman-teman. Dia adalah Juru Selamat manusia. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus adalah jalan kebenaran, teman-teman. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Untuk kalian yang terdoktrin dari kecil, bahwasanya sudah didoktrin oleh orang tua kalian bahwa kekristenan adalah sesat, Yesus Kristus bukan Tuhan, Anda salah. Ayo datang kepada kebenaran. Agama boleh banyak. Carilah keselamatan. Karena agama tidak bisa menyelamatkan kita. Kebaikan tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi karena kasih karunia, kita diselamatkan, kita dilayakkan masuk kepada kerajaan Allah. Karena Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tapi aku tidak percaya kalau aku kudus, makanya aku butuh juru selamat untuk menyelamatkan aku, karena aku merasa aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri, kecuali kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus.